Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu melalui tugas video project berikut ini. Dan tak lupa salawat berikan salam kita haturkan ke ruh Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang kami hormati Ibu Safriana selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi A2 dan tentunya teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makalah yang telah kami kerjakan sebelumnya sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan judul Dimensi Etika Keamanan Data, Wawasan dari Insiden Kebocoran Data Bukalapak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hanifah Muslimah Siregar selaku moderator yang akan membawa jalannya pembahasan materi kita melalui video ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama mengenai latar belakang dari judul yang kami ambil yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Zikrillah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 1. Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan di pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan penggunaan internet telah mengubah cara kita berinteraksi dan bertransaksi. E-commerce menjadi salah satu sektor yang mengalami perubahan pesat, memungkinkan jutaan orang untuk belanja secara online dengan mudah. Namun, di balik kemudahan dan kenyamanan ini, tantangan keamanan data juga semakin meningkat. Salah satu contoh kasus yang membujakan industri e-commerce adalah kebocoran data yang terjadi di perusahaan e-commerce terkemuka, yaitu Bukalapak. Pada suatu waktu, muncul laporan bahwa data pribadi lebih dari 13 juta pengguna Bukalapak telah dicuri dan diperjualbelikan di pasar gelap. Kebocoran data semacam ini memiliki potensi dampak yang luas dan merugikan bagi pengguna. Informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan bahkan informasi keuangan dapat jatuh ke tangan yang salah. Hal ini meningkatkan risiko penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa ini menyoroti pentingnya keamanan data dalam dunia digital. Kejadian ini juga memunculkan pertanyaan serius tentang kebijakan keamanan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan dalam melindungi data pengguna mereka. Bukalapak dan pihak terkait harus segera merespon dan mengatasi situasi ini untuk melindungi kepercayaan pengguna dan memastikan privasi dan keamanan data menjadi prioritas utama. Dalam konteks yang lebih luas, kasus kebocoran data di Bukalapak merupakan contoh yang mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan data dan kebutuhan akan tindakan yang proaktif dalam menjaga keamanan digital. Dalam era di mana data menjadi aset berharga, perlindungan data dan privasi pengguna harus menjadi perhatian utama bagi perusahaan dan organisasi yang beroperasi secara online. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab terjadinya kebocoran di Bukalapak yang menyebabkan 13 juta data pengguna diperjualbelikan? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan oleh kebocoran data tersebut terhadap pengguna Bukalapak? Yang ketiga, bagaimana respon dan tindakan yang diambil oleh Bukalapak setelah terjadinya kebocoran? Yang keempat, apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan e-commerce seperti Bukalapak untuk mencegah terjadinya kebocoran data di masa depan? Yang kelima, bagaimana perlindungan data dan privasi pengguna dapat ditingkatkan dalam industri e-commerce untuk menghindari kebocoran data serupa di masa datang? Yang keenam, apa implikasi hukum dan regulasi terkait kebocoran data dalam kasus ini? Yang ketujuh, bagaimana membangun kembali kepercayaan pengguna dan merestorasi reputasi perusahaan setelah terjadi kebocoran data? Ada beberapa tujuan penulisan artikel ini. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab terjadinya kebocoran data di Bukalapak yang menyebabkan 13 juta data pengguna diperjualbelikan. Yang kedua, menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh kebocoran data tersebut terhadap pengguna Bukalapak. Yang ketiga, mengetahui respon dan tindakan yang diambil oleh Bukalapak sendiri setelah terjadinya kebocoran. Yang keempat, menganalisis langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan e-commerce seperti Bukalapak untuk mencegah terjadinya kebocoran di masa yang akan datang. Yang kelima, mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan data dan privasi pengguna dalam industri e-commerce guna menghindari kebocoran data serupa di masa mendatang. Yang keenam, menganalisis implikasi hukum dan regulasi terkait kebocoran data dalam kasus ini. Yang ketujuh, mengidentifikasi strategi untuk membangun kembali kepercayaan pengguna dan merestorasi reputasi perusahaan setelah terjadinya kebocoran data. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus kebocoran data di Bukalapak, menyediakan wawasan tentang penyebabnya, menggambarkan dampak terhadap pengguna,
menganalisis respon perusahaan, serta membagikan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah dan menangani kasus ini di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mempertimbangkan aspek hukum perlindungan data dan upaya pemulihan reputasi perusahaan setelah kejadian tersebut. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia Rizatul Rizky. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dalam menginvestigasi dimensi etika keamanan data dalam kasus kebocoran data Bukalapak, mengacu pada kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Creswell pada tahun 2014 dan Patton pada tahun 2014. Data diperoleh melalui pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan resmi Bukalapak, publikasi terkait kasus kebocoran data, artikel berita, dan pernyataan perusahaan. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data yang melibatkan pencarian dan seleksi dokumen-dokumen terkait, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Data kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan analisis konten. Data yang dikumpul dikategorikan berdasarkan dimensi etika yang relevan, seperti pelanggaran perlindungan data pribadi, kerentanan sistem, keterlambatan pelaporan, dan tanggung jawab etis perusahaan. Selama proses analisis, peneliti melakukan kodifikasi dan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang sesuai dengan dimensi etika yang diteliti. Temuan-temuan signifikan dieksplorasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola dan implikasi terkait dimensi etika keamanan data dalam kasus ini. Proses analisis tersebut dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari bias atau kesalahan interpretasi, dan melibatkan diskusi antara peneliti dan rekan penelitian untuk memastikan konfirmabilitas. Dikutip dari YIN pada tahun 2017. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan dari topik utamanya yang akan dijabarkan oleh rekan saya, Rinaldi Ihsan Setiawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian dari pembahasan. Nah, sebenarnya siapa sih itu Bukalapak? Nah, Bukalapak adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia. Nah, Bukalapak bergerak atau berdiri pada tahun 2010. Bukalapak menyediakan platform online memungkinkan pengguna untuk beli dan menjual berbagai produk elektronik, fashion, peralatan rumah tangga, sehari-hari, dan masih banyak lagi. Nah, masalah apa sih yang terjadi pada Bukalapak? Pada tahun 2021, Bukalapak mengalami insiden kebocoran data yang signifikan. Nah, insiden ini terjadi ketika data pribadi dari sekitar 13 juta pengguna Bukalapak ditemukan dijual secara ilegal di dark web. Nah, data yang bocor ini masuk informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, email, telepon, alamat penerimaan, dan kata sandi yang dipakai. Nah, apa sih penyebab kebocoran data di Bukalapak ini? Nah, kebocoran data di Bukalapak yang menyebabkan 13 juta data pengguna diperjualbelikan disebabkan oleh jumlah faktor yang diperlukan. Nah, penyebab utamanya termasuk pertama, serangan oleh pihak yang tidak berwenang yang berhasil menembus sistem keamanan perusahaan. Hal ini dapat terjadi akibat kerentanan dalam infrastruktur keamanan Bukalapak atau kelemahan dalam implementasi langkah-langkah perlindungan data. Nah, yang kedua, kurangnya kesadaran dan pelatihan yang memadai terkait keamanan dan keamanan data di kalangan karyawan dan Bukalapak. Nah, apa saja dampak kebocoran data terhadap pengguna Bukalapak? Dampak kebocoran data yang terjadi di Bukalapak sangat signifikan bagi pengguna. Pertama, pengguna menjadi rentan terhadap pencurian identitas penyalahgunaan data pribadi mereka. Nah, informasi sensitif ini seperti nomor kartu kredit, alamat, atau data pribadi lainnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan kriminal. Nah, yang kedua, kehilangan kepercayaan terhadap platform Bukalapak ini sendiri sebagai platform e-commerce. Nah, bagaimana respon dan tindakan Bukalapak setelah kebocoran data? Setelah terjadi kebocoran data, Bukalapak respon dengan sejumlah tindakan untuk mengatasi situasi dan mengambil tanggung jawab terhadap keamanan data pengguna. Respon tersebut meliputi pertama, pelaporan segera kebocoran data kepada pengguna yang terkena dampak. Nah, Bukalapak memberikan informasi transparan mengenai insiden dan memberikan petunjuk bagi
bagi pengguna tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk data diri mereka. Nah, kedua, peningkatan sistem keamanan dan pengawasan secara menyeluruh. Bukalapak melakukan audit keamanan, memperkuat sistem perlindungan data, dan meningkatkan kebijakan prosedur keamanan perusahaan. Nah, apa pencegahan untuk mengurangi kebocoran data di masa depan? Nah, untuk mencegah terjadinya kebocoran data di masa depan, perusahaan e-commerce seperti Bukalapak perlu mengambil langkah-langkah yang proaktif dan dalam memperkuat keamanan dan perlindungan datanya. Nah, bagaimana perlindungan data dan privasi pengguna dalam industri e-commerce? Nah, untuk meningkatkan perlindungan data pengguna dalam industri e-commerce, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, perusahaan e-commerce harus menerapkan kebijakan privasi yang jelas dan transparan. Ini melibatkan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan disimpan, serta memberikan pengguna kontrol penuh atas data pribadi mereka. Nah, kedua, perusahaan harus melakukan audit keamanan secara teratur dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan industri yang relevan. Dan yang ketiga, pengguna harus diberikan pilihan dan kontrol yang lebih besar dalam pengaturan privasi akun mereka. Opsi untuk mengatur tingkat keamanan yang diinginkan dan memilih bagaimana data mereka yang digunakan. Apa implikasi hukum dan regulasi terkait kebocoran data? Nah, kasus kebocoran data Bukalapak ini memiliki implikasi hukum dan regulasi yang perlu diperhatikan. Pertama, perusahaan e-commerce harus mematuhi undang-undang data yang berlaku dan regulasi privasi yang relevan, seperti undang-undang tentang privasi data dan privasi pengguna. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan sanksi dan konsekuensi serius bagi perusahaan. Kedua, perusahaan perlu bekerja sama dengan otoritas hukum dalam menyelidiki kasus kebocoran data dan memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Nah, yang terakhir, bagaimana membangun kembali kepercayaan pengguna dan merestorasi reputasi perusahaan. Nah, setelah terjadinya kejadian ini, Bukalapak membangun kembali kepercayaan pengguna dan merestorasi perusahaan menjadi tugas yang penting dan kompleks. Proses ini melibatkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kekhawatiran pengguna, memulihkan hubungan dengan pelanggan, dan membangun fondasi yang kuat untuk keamanan data dan privasi di masa depan. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yang akan saya sampaikan sendiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kasus kebocoran data dari Bukalapak merupakan contoh nyata pelanggaran kode etik dalam IT yang dapat memiliki dampak serius terhadap penggunanya. Dalam rangka menghadapi tantangan keamanan data dan privasi di era digital, penting bagi perusahaan dan para profesional IT untuk mematuhi kode etik yang berlaku, meningkatkan kebijakan privasi, dan terus memperbaharui pengetahuan serta keterampilan terkait keamanan data. Selain itu, juga masih adanya beberapa kelemahan dalam kebijakan privasi atau privasi policy yang dibuat oleh platform digital, di mana terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip umum perlindungan data pribadi, yaitu prinsip pembatas pengumpulan atau collection limitation principle dan prinsip perlindungan keamanan atau security safeguard principle. Untuk solusi dari masalah ini sudah dicantumkan dalam pembahasan sebelumnya. Tujuan penulisan berhasil dilakukan diantaranya adalah mengidentifikasi penyebab terjadinya kebocoran data di Bukalapak yang menyebabkan 13 juta data pengguna diperjualbelikan, menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh kebocoran data tersebut terhadap pengguna Bukalapak, mengevaluasi respon dan tindakan yang diambil Bukalapak setelah terjadi kebocoran data tersebut, serta menganalisis langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan e-commerce seperti Bukalapak untuk mencegah terjadinya kebocoran data di masa depan. Juga untuk meningkatkan efisiensi pekerja, terutama profesi IT sebagai sistem analis. Baiklah teman-teman, dengan demikian maka berakhirlah penyampaian materi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.